Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, ya hadza, wahai ini, iyyaka, jauhi olehmu, wal maksiata, perbuatan maksiat. Faqad takunu, maka sungguh kadang-kadang terjadi maksiat itu sababan, menjadi sebab litawaqqufir rizki, untuk berhentinya rezeki. Fadlub minallahi taubatan, fadlub, maka carilah olehmu, minallahi, dari Allah, at-taubata, permohonan ampunan, bertaubat. Fa in qubilat, maka apabila telah diterima taubatmu, bersyukur kepada Allah. Wa illa, dan apabila belum diterima, fastaghis billahi, maka istighasah, mintalah pertolongan terus menerus kepada Allah. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah mendolimi diri kami, anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir, dan seandainya engkau tidak mengampuni lana, kepada kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, menyayangi kami, lanakunanna, maka pastilah kami minal khasirina, masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Doa ini tercatat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, yaitu doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam alaihissalam. Wala takun, dan janganlah kamu ada, kaman, seperti orang, ata, yang telah datang, alaihi, kepadanya, arba'una sanatan, umur 40 tahun, walam yaqra, dan dia belum pernah mengetuk, baballahi, pintu ampunan Allah, qattun, sama sekali. Wa aktsaru ma yukhafu alaika, dan kebanyakan hal-hal yang ditakutkan daripadamu, su'ul khatimati, adalah mati dalam su'ul khatimah, buruk terakhirnya. Wal'iyadzu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha luhur, bisa babi itfa'i jamratil imani bisawadil asyani, dengan sebab padamnya jamroh, ya, padamnya bara keimanan, ya, dan ditutupi oleh hitamnya kemaksiatan. Wahia, dan dia, adzambu, adalah dosa, ala dzambi, di atas dosa, yaitu dosa yang bertumpuk-tumpuk, hatta, sehingga yaswadda, menjadi hitam, al-qalbu, hati, min ghairi taubatin, sebab tanpa bertaubat. Iyyaka, dan jauhilah olehmu, antahawana, untuk meremehkan, fi a'malika, atas perbuatan-perbuatanmu, wa takhtara, dan kamu memilih, at-tayyibati, makanan-makanan yang enak, limirhadika, untuk memenuhi perutmu. Wahdhar, dan jauhilah olehmu, wahdhar, dan jauhilah olehmu, nafsaka, akan hawa nafsumu, allati baina jambaika, yang diantara perutmu tadi, diantara lambungmu tadi, dua lambungmu tadi, fahiyya, maka dia, allati tahtibu, yang menjadikan sebab muncul fitnah alaika, pada dirimu,
Summa kemudian la tufariqu, kamu tidak mampu memisahkan diri sahibaha akan pemiliknya, pemilik lambung yang terisi dengan makanan-makanan enak tadi, ilal mamati, sehingga datang kematian. Wasyaitanu, dan setan, yufariqu, memisahkan diri fi ramadhana, di setiap bulan Ramadan. Li'annahu, karena bahwasanya setan itu taghullu, dia dibelenggu, tughallu, dibelenggu, fihi, padanya, asyayatinu, setan-setan. Warubbama, dan terkadang, tajitu, terjadi, kamu dapati, man, orang, yaqtulu, membunuh, fihi, padanya, yakni pada bulan Ramadan. Wa yasriqu, dan mencuri, wa yasriqu, dan mencuri di bulan Ramadan pula. Fahadha minan nafsi, maka ini adalah bagian dari hawa nafsu. Fa idza malat ilal maksiati, maka apabila condong seseorang kepada perbuatan maksiat, fadzakirha bi'adzabillahi, maka hendaklah kamu ingat akan nafsumu terhadap siksaan Allah. Wal qati'ati anillahi, dan putus rahmat dari Allah, bisababihi, karena kecondonganmu terhadap perbuatan maksiat dan dosa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali diingatkan, ya. Diingatkan lewat kitab ini, kita diperintahkan untuk menjauhi dalam hidup ini berbuat maksiat. Karena perbuatan maksiat itu bisa tawakkufur rizki. Perbuatan maksiat bisa menyebabkan putus rizki. Berarti kalau kita menghindari dari maksiat, menjadikan sebab lancar rizki, ya, rezeki bakal lancar kalau kita sudah bisa menghindari perbuatan maksiat. Kenapa sih saya kerja, dagang, usaha, kagak ada kemajuan, begini melulu dah, ya. Musim panas, dagang es, kagak laku. Tiba-tiba musim hujan, ganti dagang bakso, kagak laku juga. Ganti lagi dagang mie ayam, kagak laku juga. Orang-orang kayaknya rame terus, kenapa saya nggak laku ya? Nah, kalau begitu jangan nyalahin orang lain. Koreksilah diri kita sendiri. Kita koreksi. Jangan-jangan ada kesalahan nih diri saya. Kenapa usaha saya, dagang saya nggak ada kemajuan, mentok begini aja, ya. Atau misalnya dia tidak usaha dagang tapi pegawai, kenapa saya dengan si Fulan kok beda ya, padahal kerja sebulan gajinya sama. Dia anaknya lebih banyak, anak saya cuma 2. Kenapa dia bisa beli ini, bisa beli itu, bisa nempel ini, bisa nempel itu. Nah, saya kok habis melulu ya. Kemana ini duit? Jangan menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita. Apa ini sebabnya kok seperti ini? Oh, ternyata saya masih seneng nyimpen film-film, apa namanya? Film-film Parno, film-film unyil di HP. Kalau sepi-sepi disetel sendirian, cengar, cengir. Dosa nggak? Dosa nggak? Jawab dosanya kok berat. Dosa nggak? Dosa. Hapus. Iya. Namanya maksiat ya, Mas. Iya, maksiat itu dosa itu.
Nggak ada buat alasan, kan saya udah nikah Ustaz, jadi ini buat nyemangetin sama istri. Masih ada jalan lain, nah, masih ada cara lain. Kalau lihat begitu mak, begitu dilihat punyanya itu perempuan beda sama punya istrinya sendiri, ntar malah kepengenan. Iya, pengenan yang kayak begitu, kan jadi tambah dosa. Ini nggak tua nggak muda kayaknya seneng sih model begitu ya. Ya Allah. Malah pada koleksi ya, koleksi yang model ini, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kadang-kadang ada temen yang iseng ya. Jangankan di kalangan orang awam, kalangan ustadz juga ada temen yang iseng. Iya. Depannya mah gambar apa? Ya. Dikirim, kirain serius gitu ya. Cekcok, orang berantem. Judulnya apa? Berantem gara-gara nggak adil bagi daging korban. Dipotong separuhnya doang. Kesononya isinya begituan. Ada teman yang iseng begitu. Ya kalau kita buka lagi sendirian, kalau buka di tengah-tengah jamaah bunyi gitu gimana kira-kira? Astagfirullah. Nah, buang-buangin dah ya, biar nggak jadi dosa. Dikirim ya, lihat sekali, pingin lihat lagi nggak? Belum puas, lihat lagi. Udah hanya lihat, dikirim juga ke teman, nambahin dosa sama kita ya, tambah dosa. Tuh, kelihatannya sih hal sepele, tapi itu perbuatan maksiat, bisa menjadikan sebab apok rezeki kita, apok rezekinya. Atau perbuatan maksiat yang lain, termasuk rezeki apok itu, tawakufnya rezeki itu kalau kita uququl walidain ya, kita durhaka sama orang tua, kita durhaka sama orang tua menjadi marah sama kita, jangan harap itu rezeki jadi berkah, jadi sempit. Ada ustaz tuh, padahal dia ngelawan sama orang tua, berani sama orang tua, tapi rezekinya lancar-lancar aja. Ingat, itu istidraj. Iya, istidraj itu pengelulu, itu pengambul, diambul dia. Iya, tambahin lagi. Padahal sesungguhnya Allah tidak suka sama rezeki yang sampai kepada dia, maka tidak menjadi berkah. Maksiat sumber penutup rizki, maka hindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Nah, zaman sekarang maksiat yang terbesar adalah maksiat mata. Maksiat mata, maksiat tangan itu terbesar. Hindari oleh kita. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu, fatlub minallahi at-taubata. Ayo buru-buru pada bertaubat. Salah kita, dosa kita, kita mohonkan ampun kepada Allah. Ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu ya, saya punya uwak dulu dagangnya ya, Allah yarham sih, dulu dagangnya itu kain batik. Ya kadang ke Semarang, kadang ke Solo, kadang ke Jogja gitu. Kalau nggak laku, pulang-pulang bersihin semua. Masjid musola yang di rumah dibersihin, sejadah dibersihin, sarung baju yang biasa buat sholat dicuci kembali, sampai sepici-picinya dibersihin, dirapihin. Mungkin dari zahirnya ada yang menjadikan sebab penghambat rezeki. Sudah dibersihin semua, batinnya, apa ini salah saya, apa ini dosa saya,
sehingga menyebabkan rizki mampet sama saya. Bertaubat kepada Allah, dandanin diri. Sesudah bertaubat, melatih diri untuk tetap baik, gemar bersedekah. Yakin rezeki kita bakal ngalir lagi, Kalau kita khawatir taubat kita belum diterima, maka berulang-ulang beristighfar kepada Allah. Banyak macam ragamnya istighfar yang kita harus bisa baca. Minimal kalimat yang tertera dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfar yang lain, atau kita baca Sayyidul Istighfar. Pada hafal kan Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Rasulullah mengajarkan baca pagi dan sore. Pagi ba'da subuh kita baca Allahumma anta rabbi. Sore ba'dal asar sampai hingga masuk waktu maghrib kita baca Allahumma anta rabbi. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang membaca Allahumma anta rabbi ay sayyidul istighfar ba'da salat subuh, seandainya dia meninggal dunia siang hari itu, dianggap tidak lagi punya dosa. Dianggap tidak punya dosa karena sudah hapus lewat zikir sayyidul istighfar. Siapa yang baca sore hari, ya, menjelang maghrib dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya, lalu kok dia meninggal malam itu, maka dianggap tidak punya dosa. Itu cara-cara kita dalam istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau orang meninggal dunia tidak punya dosa, di mana tempat orang yang tidak berdosa? Surga. Ya. Jadi surga ukurannya bukan banyaknya pahala ibadah kita, tapi ukurannya sejauh mana kita punya dosa. Kalau dosa kita sudah hapus, sekalipun pahalanya kecil sedikit, maka insya Allah akan melangkah sampai ke surga. Tapi dengan syarat mendapatkan rahmat Allah. Karena contohnya bayi lahir jebrol, seminggu, sebulan, setahun dia meninggal. Besok di akhirat di mana dia? Surga. Lah kan belum pernah ibadah. Ya. Bayi umur ya seminggu sebulan meninggal, emang udah pernah sholat? Udah pernah berbuat baik? Belum. Tapi kenapa ke surga? Karena tidak punya dosa. Ukurannya karena nggak punya dosa. Orang non muslim umur 50 tahun, 60 tahun, pagi masuk Islam, sedang belajar sholat, belum bisa, sore meninggal dunia, di mana dia ditempatkan besok di akhirat? Di surga. Ya. Orang luar Islam, pagi masuk Islam, siang meninggal dunia, belum sempat belajar baca Al-Quran, belum sempat belajar sholat, nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Ada riwayat yang kita temukan dalam kitab dalam keterangan hadis Riyadhus Shalihin, itu ada keterangan ada seorang ahli maksiat, tukang begal, tukang mabuk. Dia
sudah membunuh 99 orang. Ini cerita Rasulullah. Lalu dia ingin bertaubat, datang kepada rahib. Ya. Rahib itu ulama sebelum Islam, pendeta lah. Datang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya ini orang yang jahat. Saya sudah membunuh 99 orang. Saya rampok hartanya, saya bunuh nyawanya, saya buat poya-poya hartanya. Tapi sekarang saya ingin bertaubat. Kira-kira taubat saya diterima apa enggak? Kata sang pendeta, wah, nggak bakal diterima, Pak. Iya, karena Bapak dosanya cukup banyak, jadi nggak bakal diterima. Ya sudah, kalau nggak bisa diterima ya saya genepin cepet, saya bunuh kau. Dibunuh itu orang 100 orang. Tapi dia terngiang-ngiang terus ingin bertaubat kepada Allah. Sampai akhirnya dia bertanya-tanya, bertemu dengan orang bijak. Bapak kalau ingin menjadi orang baik, datang aja sono ke daerah Pakembangan Barat. Ya, Pakembangan Barat, Jalan Sulaiman, Gang Amal 1. Di sono isinya orang pada ibadah. Ya. Di sana tempatnya orang baik-baik. Bapak berangkat aja ke sana. Terus ntar bagaimana? Apa yang saya perbuat? Ya sudah, kalau sudah masuk di situ, kalau ketemu musola apa masjid, orang pada sholat, Bapak ikut aja sholat. Bapak ikut aja sholat ya. Lah kan belum bisa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berangkat itu orang, ya, ngecikrak jalannya karena ingin bertaubat. Dalam perjalanan kena serangan jantung, meninggal di perjalanan. Berarti belum sampai ke Pakembangan Barat, Jalan Sulaiman, Gang Amal 1. Nggak tahu Pakembangan Timurnya di mana? Oh, Gelora, udah masuk Jakarta Selatan ya. Pusat apa selatan itu? Pusat ya. Pakembangan. Karena dulu banyak kembang kali di sini. Belum sampai di sini kena serangan jantung, meninggal dalam perjalanan. Ada 2 malaikat yang datang, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Berebut pingin ngambil orang ini. Kata malaikat azab, malaikat rahmat, nggak bisa kamu ngambil orang ini, saya yang tanggung jawab rohnya orang ini. Lah emang kenapa? Dia belum pernah berbuat baik, sepanjang hidupnya masih maksiat terus, belum pernah berbuat baik, jadi ini tanggung jawab saya. Kata malaikat rahmat, nggak begitu. Dia jalan sampai mati di sini, itu niat pingin berbuat baik. Orang pingin niat berbuat baik, sekalipun belum kesampaian, berarti sudah terhitung berbuat baik. Duel, Pak. 2 malaikat berantem. Ya, berantem. Allah mengutus malaikat yang ketiga. Udah nggak usah berantem, sekarang diukur aja, diukur jarak tempuh perjalanannya. Sebut saja dari tempat orang itu sampai ke Gang Amal ini, sebut misalnya 500 meter. 500 meter dekat ya. Ya. 10 kilo dah, ya agak jauhan ya. 10 kilo. Akhirnya diukur. Ya nggak tahu pakai apa dah tuh ngukurnya ya. Namanya ini juga kisah yang mengisahkan Rasulullah. Begitu diukur dari tempat perjalanan awal sampai meninggal itu lebih panjang daripada tempat yang dituju. Tempat yang dituju lebih pendek. Berarti sudah melewati dari separuh perjalanan. Padahal kata Rasulullah, itu buminya dijembreng sama Allah. Buminya dijembreng sama Allah, jadi lebih panjang ya yang sudah dilewati. Ya, dijembreng ya, dilebari. Lebihnya sejengkal 2 jengkal. Apa kata malaikat rahmat? Tuh kan,
tugas saya ini, bagian saya. Dia mendapati rahmat Allah padahal baru mau bertaubat, belum melaksanakan kebaikan. Maka ayo kita terus bertaubat, mohon ampun kepada Allah, karena at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan. Dan jangan seperti orang yang dikasih umur sudah lewat 40 tahun tapi lam yaqra babullahi qattun. Umur sudah 40 tahun lewat tapi belum pernah mengetuk pintunya Allah. Ya. Belum pernah mengetuk pintu Allah. Pintu Allah itu ya pintu rahmat. Kalau orang bertaubat ngetuk pintu Allah, ya, membuka rahmat kasih sayang Allah supaya dosanya diampuni. Orang berdosa dia bertaubat itu mengetuk pintu Allah. Orang rezekinya seret, rezekinya sempit, dia sholat duha, itu bagian dari ngetuk pintunya Allah. Kan pelajarannya minggu yang lalu tentang sholat duha. Jadi ketuk pintu Allah. Ini bukan ngetuk pintu Allah, yang diketuk pintunya setan belulu. Yang diketuk pintunya setan. Khawatir kalau sudah lewat 40 tahun dia belum siap untuk bertaubat kepada Allah, nanti kebablasan. Ya. Kebablasan, jadi orang sebutannya tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi, bukan makin bener, makin nggak karu-karuan. Ya Allah. Jadi sebelum masuk umur 40 tahun, ayo ketuk pintunya Allah. Sebab innallaha huwat tawwabur rahim. Allah itu zat yang menerima taubat lagi maha penyayang. Ini enggak, 40 tahun lewat enggak pernah bertaubat kepada Allah. 50 tahun lewat enggak pula bertaubat kepada Allah. Ya Allah, masih dunia aja yang dicari. Sudah dapat berbuat maksiat dan dosa. Umur sudah 50 tahun. Ya. Gayanya masih kayak anak muda. Celananya pakainya celana lepis, kaosnya kaos oblong, ya. Sepatunya masih sepatu jingle, ya. Rambut udah putih disemir, ya. Gayanya masih gaya kayak anak muda. Nggak bisa biar kata dimuda-mudain, kalau sudah berumur nggak bakal bisa kelihatan muda kembali. Gigi sudah pada rapuh, pada ompong, pasang gigi palsu, ya. Pasang gigi palsu jadi muda kembali. Ya Allah, tua mah tua aja. Karena memang kita ini dalam hidup, ya, itu biar kata tua di umur tapi muda di perasaan, ya. Tua di umur tapi muda di perasaan. Apalagi sedang lihat daun muda, wah udah lupa sama umur dah, iya. Lupa sama umur, ya. Ingat, ya. Ingat bahwa tidak akan kembali. Umur ini tidak akan kembali. Waktu tidak akan berjalan mundur. Waktu berjalan maju terus. Kalau sudah umur 40 tahun belum insaf, ya. Insaf apa imsak? Insaf, ya. Udah 40 tahun belum insaf, masih senang berbuat maksiat, ya. Maka berarti dia itfa'u jamratil iman bisawadil isyan, ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, dia itfa'u jamratil iman bisawadil isyan. Dia menutupi, ya, menutupi baranya iman
sinarnya iman. Ditutupi dengan apa? Sawadul isyan, gelapnya perbuatan maksiat. Ya. Gelapnya perbuatan maksiat menutupi cahaya iman, sehingga akhirnya adzambu ala dzambi hatta yuswaddal qalba min ghairi taubatin. Dosa, 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 terus begitu, tidak berubah-ubah. Makin tua makin sering berbuat dosa. Tambah tua bukan tambah sadar diri, malah justru tambah lupa diri. Ada yang begitu. Ada orangnya nggak ngaji pasti ya. Kalau ngaji mah sadar. Ya, Masya Allah. Orangnya pasti nggak ngaji, bahkan nggak pernah mau ngaji yang begitu. Ya Allah, bahia adzambu ala dzambi, dosa di atas dosa, yang dihimpun, yang dikumpulkan adalah dosa. Seperti pelajaran yang lalu, orang seperti ini kayak tikus. Tikus itu menempati satu tempat, yang dikumpulkan bukan nilai kebaikan, tapi yang dikumpulkan adalah sampah. Sampah-sampah makanan, yang makanannya dia sudah ambil, sampahnya dihimpun, dikumpulkan di situ. Sehingga sekalipun banyak, sedikit pun tidak ada manfaat, bahkan satu saat bisa mencelakai pada dirinya. Gambaran yang lain, orang yang berbuat dosa di atas dosa itu digambarkan seperti orang yang memelihara ular dan kalajengking. Sekalipun dipelihara, dirawat, nanti suatu saat dia terlena, dia akan kepatok itu ular, mati sudah. Ya Allah, mati dalam bergelimang maksiat dan dosa. Na'udzubillahi. Karena itu kita harus berhati-hati. Siapa yang menggerakkan seperti itu, tidak ada lain adalah setan. Gerakan setan itu sungguh masif, luar biasa. Ini saya dapat cerita. Orang ini bekerja, dalam satu bulan gajinya 20 juta. Dia punya anak 4. Tapi yang dikerjakan adalah tempat maksiat. Dia kerjanya di tempat maksiat. Ya mungkin di tempat ya gituan lah ya, yang berbau maksiat. Ya, di bar atau di mana. Terus kemudian dia konsultasi kepada gurunya. Pak Kiai, saya dosa apa enggak ya? Saya ini kan berkewajiban menghidupi anak 4, istri 1 ya. 5 mulut yang harus saya suapin tiap hari, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya kerja di tempat maksiat, atau kerja di tempat yang dilarang secara hukum agama. Memang gaji saya besar Pak Kiai, 20 juta. Tapi saya merasa bersalah karena ini uang, berarti uang dari hasil yang haram, yang dilarang. Tapi jujur Pak Kiai, saya belum bisa meninggalkan itu. Belum bisa meninggalkan itu karena belum ada pekerjaan yang lain. Gimana Pak kalau ada orang konsultasi seperti itu ke kita? Jawabnya bagaimana? Kata saya, rezekimu yang 20 juta itu ya adalah hal yang kamu itu menjadikan sebab lupa diri. Kamu yakin sama logika matematika, tapi kamu tidak yakin sama logikanya Allah. Kalau logika matematika, gaji kamu 20 juta setiap bulan buat ngempanin 5 mulut,
cukup kata kamu secara logika matematika. Berarti kamu telah mengalahkan logika Allah. Logika Allah di luar logika matematika. Ya, logika Allah di luar logika matematika. Saya ambil contoh. Logika matematika, logika akal itu sama dengan logika iblis. Sama dengan logika iblis. Allah bertanya, "Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam?" Wahai iblis, apa yang menjadikan kamu menahan diri untuk tidak hormat kepada Adam? Jawabnya sepele. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api, sementara dia dicipta dari tanah. Berarti logika siapa yang diserang? Logika Allah. Adam itu menjadi sasaran. Nabi Adam itu menjadi sasaran. Ini yang diserang logika Allah. Bahasa kasarnya, ya Allah, gengsi dong saya. Kenapa engkau menyuruh aku menyembah kepada Adam, hormat kepada Adam? Mestinya Adam yang hormat kepada saya, karena saya lebih mulia, dicipta dengan api. Nah, begitulah kita kadang-kadang mengalahkan logika Allah. Mana mungkin saya berani meninggalkan gaji 20 juta sebulan, padahal saya punya kewajiban ngasih nafkah 5 mulut. Itu berarti kamu mengalahkan logika Allah. Ya. Padahal kalau dia menghentikan itu, lalu dia bertaubat dan dia tawakal, ikhtiar dan tawakal dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, yakin keberkahannya pasti akan timbul. Ya. Sementara kalau dia bertahan di situ, nanti akan ada efek yang ditimbulkan. Kenapa? Karena uang yang didapat dari jalan yang haram, ketika buat nafkah keluarga, kalau jadi dagingnya asal dari harta haram. Jadi darahnya asal dari harta haram. Jadi bagian dari anggota tubuh semua berangkat dari yang haram. Kalau sudah berangkat dari yang haram, berat untuk melangkah menuju ibadah. Berat melangkah menuju jalan ridhonya Allah. Maka jangan disalahkan kalau kemudian anaknya badu, nakal, padahal mungkin disekolahkan di madrasah, dingajikan di majelis taklim, tapi begitu gede sedikit tukang mabuk, tukang apa dan sebagainya. Boleh jadi makanan yang dikonsumsikan kepada anak dari awalnya adalah ada harta yang haram cara mendapatkannya. Adapun sudah dipilihkan yang halal, sudah dididik, dibimbing anak menjadi baik, tapi kok hasilnya belum baik, berarti kita sedang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah lewat anak. Karena memang anak itu bagian dari ujian dari Allah. Kudu begitu kita cara berpikirnya. Kalau sudah masuk pada usia 40 tahun, harus menata diri kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Ahqaf ayat 15, Allah juga mengingatkan kepada kita. Di depannya dikatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Hamalathu ummuhu kurhan, ya. Wa wada'athu kurhan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ketika hamil kamu, ibumu berat, sampai melahirkan ibumu berat, kemudian sampai menyusu, sampai menyapih dari susuannya salasuna syahran, selama 30 bulan, kurang lebih 2 tahun.
Maka hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanatan, kalau umur sudah masuk 40 tahun, qala, berdoalah. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lihat nanti di surat Al-Ahqaf ayat 15 kalau tidak salah. Ya. Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku pandai mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau telah berikan nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan karuniakan kepadaku supaya aku pandai berterima kasih kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan karuniakan kepadaku supaya bisa beramal soleh yang kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan baguskanlah aku punya keluarga, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku bertaubat kepadamu dan aku masuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Terus seperti itu ya. Jangan terlena dengan bujuk rayu setan. Masuk bulan Ramadan, setan dibelenggu, tapi kadang-kadang setannya dibelenggu, manusianya jadi setan. Setannya diikat-ikat sama Allah, manusianya pada jadi setan. Makan di jalanan siang hari, gak punya rasa malu. Yang gak punya malu siapa? Setan. Pada maksiat, berbuat dosa, padahal bulan puasa, itu berarti manusianya yang pada jadi setan. Maka hati-hati, terus jaga diri kita supaya tidak terjerumus pada bujuk rayu setan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.